Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ngaji kitab Nafahatul Quran, melanjutkan bab ayatuhu fi khalqit tuyur. Temanya at-tuyuru fi khidmatil insani wal bi'ah. Burung pelayan setia manusia dan penjaga lingkungan. Salah seorang ilmuwan menegaskan bahwa kerusakan alam yang merugikan manusia adalah akibat keserakahan, keangkuhan, dan ketidaktahuan manusia menjaga alam yang tidak terhitung batas dan jumlahnya. Dan salah satu bentuk kerugian besar itu muncul ketika manusia membunuh burung. Padahal membunuh burung berarti mendatangkan kerugian besar. Mengapa? Karena kita kehilangan sahabat paling setia yang mau membantu kita memerangi serangga berbahaya. Burung adalah sekutu paling berharga di dalam menghadapi hama yang merusak tanaman dan lingkungan. Manusia memiliki dua cara untuk memerangi hama. Pertama adalah cara primitif, yaitu membasmi larva di kebun dan sawah, membunuh belalang dan serangga penghisap melalui racun kimia. Kedua adalah cara ilmiah melalui biologi, yaitu menggunakan virus atau parasit khusus yang dibudidayakan untuk tujuan ini. Namun kedua cara ini tetap menimbulkan biaya tinggi, menimbulkan risiko dan kerepotan. Jika saja burung itu dibiarkan hidup, terutama jenis yang memangsa serangga, seperti burung hantu dan beberapa burung pemangsa serangga, maka pengendalian hama menjadi lebih mudah, efektif, dan murah. Ilmuwan bernama Michael menulis, jika tidak ada burung, bumi akan menjadi mangsa bagi serangga. Sedangkan Faber menambahkan, tanpa burung kekeringan akan menimpa umat manusia. Statistik menunjukkan betapa besar peran burung di dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, seekor burung kecil bernama roatole memakan 3 juta serangga setiap tahun. Roatole itu, burung ini berukuran kecil sekitar 28 cm, berwarna hitam putih, dengan paruh kuning, dan sering terdengar suara seperti wak, wak di sawah atau di lahan basah. Kalau di Indonesia ini termasuk burung yang dilindungi karena populasinya semakin menurun akibat perburuan dan pestisida. Selanjutnya burung jenis bluebird. Ini mengonsumsi 6,5 juta serangga per tahun dan 24 juta serangga tambahan untuk memberi makan anak-anaknya yang biasanya berjumlah 12-16 ekor. Burung walet menempuh lebih dari 600 km per hari sambil memakan jutaan lalat. Burung trogol memakan 9 juta serangga sejak menetas hingga terbang dari sarangnya. Bahkan burung gagak yang sering dianggap mengganggu sebenarnya memiliki peran penting. Jika diperiksa, isinya penuh dengan cacing putih yang membantu mengendalikan hama. Ini hanyalah sebagian kecil dari jasa burung bagi petani dan lingkungan. Nah, bayangkan sekarang, jika burung-burung itu lalu mengambil bagian dari hasil panen manusia yang nilainya tak lebih dari 1/1000 dari jasa yang mereka berikan, dari jasa burung-burung yang berikan pada manusia, apakah kita masih menganggapnya berbahaya? Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pertanyaannya,
Siapakah yang menugaskan burung-burung ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengendalikan populasi serangga? Jawabannya adalah Allah yang Maha Bijaksana, yang menempatkan setiap makhluk pada perannya dalam harmoni alam. Durusut tauhid fi wujudit tuyur, pelajaran tauhid dalam keberadaan burung. Yaqulul Imam As-Shadiq alaihissalam, muallimut tauhid al-azim fil hadisil masyhur bil mufaddal. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, guru besar tauhid, memberikan pelajaran mendalam tentang penciptaan burung dalam hadis terkenal yang dikenal dengan Al-Mufaddal. Ini adalah murid beliau yang sering mendapatkan pelajaran-pelajaran tauhid. Beliau bersabda, "Ta'ammal ya mufaddal jismat ta'iri wa khalqatihi, wa innahu khina quddira ayyakuna ta'iran bil jawi khaffafa jismahu wa atmaja khalqahu wa qatasara bihi minal qawaimil arba' ala snatain wa minal asabil khamsi ala arba'." Ila akhirih. Perhatikan dan renungkanlah, wahai mufaddal, tubuh dan ciptaan burung. Ketika Allah menetapkan bahwa ia akan menjadi makhluk yang terbang di udara, dia meringankan tubuhnya dan menyatukan bentuknya. Dari 4 kaki dijadikan 2, dari 5 jari dijadikan 4, dan dari 2 lubang untuk kotoran dijadikan 1 yang menyatukan keduanya. Lalu diciptakan paruh yang kuat agar mudah menembus udara, seperti halnya kapal yang dirancang agar menembus air. Pada sayap dan ekornya diberi bulu-bulu panjang yang kuat agar dapat terbang, dan seluruh tubuhnya diselimuti bulu, sehingga udara dapat menembus dan meringankannya. Karena makanan burung berupa biji-bijian dan daging, giginya dihilangkan dan digantikan paruh yang keras untuk memegang dan memakan makanannya tanpa menghancurkan biji dan mengoyak daging. Karena ketiadaan gigi, burung menelan biji utuh dan daging mentah. Karena ketiadaan gigi, burung menelan biji utuh dan daging mentah. Lalu panas tubuh di perut mencernakannya ini, menghaluskan makanan itu sehingga tidak perlu dikunyah. Sebagai perbandingan, biji anggur yang melewati tubuh manusia tetap utuh, tapi di tubuh burung akan hancur tanpa sisa. Burung juga bertelur dan tidak melahirkan, agar tubuhnya tidak berat saat terbang. Hadis ini menyingkap kebijaksanaan pencipta burung yang sempurna, di mana setiap detail-detail mulai dari bentuk tubuh, jumlah anggota badan, bulu, paruh, hingga sistem pencernakan disesuaikan dengan fungsi terbang dan kelangsungan hidupnya. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam kemudian menjelaskan aspek-aspek penting dan halus lainnya dari burung. Tapi untuk meringkas bahasan ini tidak kami jabarkan di sini. Dan perlu kita ketahui bahwa hadis Al-Mufaddal ini menjadi rujukan utama dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ini menunjukkan bahwa setiap makhluk adalah ayat Allah, tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan pelajaran tauhid yang nyata. Penyesuaian tubuh burung dengan lingkungan dan fungsi terbang menunjukkan harmoni sempurna antara pencipta dan makhluk, suatu yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azmi.